Bumine wis saya anget, bumine saya mengkeret, gunung-gunung padha mledhos, manungsa sami kuatos, Pulo Jawa keram samudra, Pulo Jawa kalungan wesi, ayo padha ndang ilinga marang Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf di sini saya bernama Solehan Cahyo Utomo. Iya. Maksud kedatangan di sini saya sebelumnya ngapunten nggih. Saya ingin mengulas, maksudnya mengulas itu agar teman-teman semua itu tahu bahwa di Kediri sini adalah kerajaan tertua di Indonesia kalau nggak salah. Iya. Nah, kemudian para subscriber saya juga pengen tahu bahwa apa benar seorang Prabu Joyoboyo ini lahirnya di Kediri, kemudian dimakamkan juga di Kediri. Kalau makam itu keliru. Di sini adalah pamuksan. Oh iya, bukan makam, pamuksan. Pamuksan itu berarti kayak sebuah pertapaan ya, tempat pertapaan. Kalau boleh tahu maksudnya beliau itu aslinya memang Kediri. Iya. Terus kemudian kenapa nggak ada makamnya di sini? Ya, ini sejarah singkat aja. Nah, di sini adalah letak kerajaan Mamenang Kediri atau kerajaan Kadiri dulunya yang dipimpin oleh Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Jadi beliaunya Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo itu adalah Moksa. Di sini ada 3 lokasi. Pertama adalah Lokamoksa, yang kedua Lokabusana, dan yang ketiga adalah Lokamahkota. Lokamoksa artinya itu tempat moksa Sang Prabu Sri Haji Joyoboyo. Jadi moksa artinya tidak meninggal, beliau bertapa lalu menyatu dengan Sang Hyang Widi. Berarti bukan agama Islam. Ya, bukan. Sebenarnya agamanya agama Hindu karena waktu itu adalah agama Hindu. Jadi beliau mulai tahun 1057. Berarti orang-orang yang mungkin banyak ya di seliweran di media itu kadang ada yang bilang bahwa agama Islam pertama kali tertua kan di Kediri. Berarti beliau bukan ya, maksudnya bukan Islam. Ya, sebenarnya bukan. Kalau orang mengatakan beliau Islam juga boleh karena beliau tidak meninggal. Beliau bisa inkarnasi juga bisa. Jadi orang mengatakan beliau Islam juga boleh. Tergantung hatinya, karena beliau kan tidak meninggal, beliau bisa berinkarnasi kepada siapa. Berarti kalau misalnya ke sini Pak, dengan tujuannya, mohon maaf ya Pak, dengan tujuannya mencari, tanda kutip kan sekarang lagi viral Pak, dalam artian itu orang itu percaya bahwa sebuah petilasan itu adalah tempat di mana kita memohon, meminta agar dapat rezeki lah gitu. Apakah di sini juga sama Pak? Iya, di sini kebanyakan yang di sini adalah minta berkah, minta barokah, minta doanya. Semuanya yang menentukan Yang Maha Kuasa. Ya, contohnya seumpama belum dapat pekerjaan, semoga dapat pekerjaan. Di sini begitu. Contohnya gitu. Berarti kayak Bapak ini mulai tahun berapa ya mulai jadi juru kunci? Kalau saya baru aja tahun 2018. Dulunya adalah kakek saya, Mbah Yud saya, ayah saya, paling saya. Berarti turun-temurun gitu? Iya, kebetulan turun-temurun. Alhamdulillah. Berarti saya ketemu yang benar-benar asli gitu loh. Ceritanya nggak mengada-ngada. Orang Indonesia, orang luar negeri juga sering ke sini. Ada banyak juga. Banyak, contohnya dari Malaysia, dari Belanda, dari Kanada. Ada banyak. Ya kalau misalnya mereka berbicara bahasa Inggris begitu
sampean tahu? Nggak tahu, ada Oh, yang ada yang ya, iya, iya, iya. ada yang Maksud membawa, ada yang ya. membawa. Ada yang menerjemahkan. Pada tahun berapa sih Pak bahwa dikatakan bahwa Joyoboyo itu menapak kakinya di Kediri sini? Kalau menurut cerita kakek saya itu mulai kan 1057. 1057. Ya. Berarti Bapak juga belum lahir ya? Belum ada. Belum ada. Oh iya. Bahkan Mbah Yot saya aja belum ada 1057. Ya kalau misalnya Pak, ini kan saya pengennya gini Pak, saya kan kuliah di Kediri sini, cuman ada sedikit problema dalam artian itu kurang dalam pikiran saya untuk menangkap kuliah itu karena memang pelajarannya sangat susah Pak. Mungkin kalau berdoa di sini apakah bisa seperti itu? Bisa, yang tergantung hatinya. Kalau sini umpamanya minta barokah sini supaya kuliahnya lancar, itu bisa. Ya, soalnya ya orang tua saya juga termasuk apa ya Pak, senang gitu dengan anaknya yang maksudnya pengen tahu sejarah-sejarah di Pulau Jawa sini, termasuk Sunan-Sunan juga. Nah, pengen banget maksudnya kayak tahu bahwa di sini tuh bangunan ini sudah lama gitu ya. Ini dibangun mulai 1975. Ya, ini yang membangun adalah dari Yayasan Dondo dari Keraton Ngayogyakarta zaman HB9. Berarti orang Jogja yang asli Jogja. Iya. Terus kalau ngapunten ya, petilasannya yang batu itu sudah dari awal begitu? Enggak, dulunya cuma batu biasa, batu bata besar merah, bukan begini. Ini adalah persawahan di sini. Nah, letaknya juga di situ, tapi di depannya ini dulu ada pohon cemara itu. Di sini seperti hutan juga, pohonnya besar-besar sekali. Kemudian tahun berganti tahun akhirnya jadi rumah-rumah. Iya, karena dulunya dari Jogja, dari Keraton Ngayogyakarta zaman HB9, beliau dapat wisik atau dawuh. Disuruh mencari moksanya Sang Prabu Sri Joyoboyo, tempatnya di mana akhirnya beliau menemukan di sini. Setelah itu baru dibangun seperti ini. Pak. Kan apa ya, ibaratnya Indonesia ini sebenarnya kaya dengan budaya, dengan adat istiadat. Apakah Prabu ini juga dulunya sebelum meninggalkan sebuah tempat atau petilasan ini, beliaunya juga dalam budaya kental gitu ya Pak? Kemungkinan zaman sejarah waktu itu kental sekali, karena tiap kerajaan kan pasti ada kebudayaan. Iya benar. Berarti kalau tempat di sini, selain di sini di mana lagi Pak petilasan? Kalau di sini ada di Situ Semen juga ada. Situ Semen itu di daerah mana? Juga di daerah Paku ini, cuma di sana Desa Semen. Oh, maksudnya Kecamatan Semen. Iya, Kecamatan Paku. Oh, tapi desanya Semen. Ya. Ini lurus ya? Nanti ke barat. Ke barat. Nah, nanti kalau lewat ini ya, Paping ini lurus. Nanti ketemu aspal, belok nganan ada pura di sebelah kiri. Ya, nanti lurus aja duk. Nanti ngiri lagi ada Protigan, sebelah jembatan ada Protigan, nanti belok nganan lurus nanti ada petunjuk Situ Semen gitu. Kalau kita berdoa di sini sampean bimbing ya Pak? Iya. Insya Allah nanti mungkin saya minta bimbingan. Iya. Terus lagi tentang, nah saya kan kelahirannya itu zaman milenial kan nggak kenal dengan namanya budaya, apalagi sekarang di mata pelajaran khususnya di SMA maupun SD kan nggak ada namanya pelajaran bahasa Jawa, itu sudah nggak ada Pak, nggak ada. Nah itu menyikapi itu sampean bagaimana Pak dalam budaya itu sendiri? Ya sebenarnya harus bahasa dulu harus dikembangkan lagi, jangan sampai dihilangkan.
Nah, Jadi bahasa Jawa itu harus ada, benar. karena apabila ada asli bahasa zaman dulu memangnya. Iya Pak, memang kebetulan kan saya ini apa ya Pak, organisasinya kan dinaungi dengan Kementerian Parekraf. Nah, Iya. kebetulan kalau sampean memberikan wawasan bahwa bahasa Indonesia itu harus bahasa Jawa itu harus di ibaratnya dibunyikan lagi. Nah, Iya. nanti kan siapa tahu para subscriberku di sini, terus kemudian para petinggi-petinggi yang nonton ini kan bisa mengkoreksi bahwa budaya itu harus terus melekat, walaupun sekarang zaman dikatakan zaman yang teknologinya canggih Iya, ya. Ya. Terus kemudian berarti sampean generasi berapa Pak juru kunci di sini? Ketujuh. Ya. Lama juga ya. Iya. Lama. Berarti kalau orang-orang luar negeri ke sini tuh ya cuman doa atau menginap kadang Pak? Kalau menginap adanya di sini tidak ada. Tidak ada. Kemungkinan duta saya juga nggak tahu. Yang penting ke sini pertama, beliau doa minta barokah. Yang kedua, apakah betul di sini adalah tempat Musa Bagus? Oh iya, berarti Iya. kan mereka taunya dari media mungkin. Iya. Nah, makanya kan ini manfaat sekali ya teman-teman bahwa kita anak muda itu jangan sampai lupa dengan sebuah tradisi Jawa, apalagi kerajaan. Baik para subscriberku dimanapun berada, bahwasannya kita anak muda khususnya yang kelahiran milenial maupun Gen Z, jangan pernah tinggalkan namanya budaya, karena budaya di Indonesia itu sangat banyak dan kita harus perlu ketahui bahwa anak muda zaman sekarang itu jangan terlalu juga di teknologi, lebih mementingkan teknologi, bahwa sejarah dulu itu sangat penting karena sekarang itu kelihatannya sudah mulai punah, benar ya Pak? Iya. Bahkan anak cucu dan mungkin nanti anak saya itu kalau nggak tahu video ini mungkin bakalan nggak tahu juga bahwa Kediri sini adalah kerajaan tertua di Indonesia ya. Sebenarnya bukan tertua. Kalau tertua adalah di Kalimantan atau Samudra Pasai sama Kutai itu. Kalau di sejarah. Di sejarah. Iya. Kalau di Jawa Timur atau di daerah ini yang tertua adalah Joyoboyo. Yang terkenal. Mungkin itu saja teman-teman subscriberku. Terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita terus salurkan budaya-budaya kita, bahwa Indonesia itu beragam, baik budaya, agama maupun ras di Indonesia. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya.